Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pada saat ini saya akan mempresentasikan hasil pengamatan saya pada PLP 1 di SLB Bakti Luhur Malang. Yang pertama saya akan membacakan sejarah singkat SLB Bakti Luhur Malang. SLB Bakti Luhur Malang berdiri sejak tanggal 1 Agustus tahun 1974 dan pada awal keberadaannya menyelenggarakan pendidikan khusus bagi anak berkebutuhan khusus yang mengalami hambatan mental, baik yang mampu didik maupun yang mampu latih, yang berasal dari keluarga kurang mampu. Tetapi pada saat itu masih bernaung di bawah nama SLB, dan pada akhirnya dibagi dalam jenjang-jenjang pendidikan yang lebih spesifik, yaitu TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB. Saat ini dalam proses untuk kembali pada nama SLB, Bakti Luhur. Kemudian pada perkembangannya, sekolah menampung siswa dari berbagai kekhususan, diantaranya tunanetra, tunarungu wicara, tunagrahita, baik yang ringan, sedang maupun yang berat, tunaganda, dan autis. Keberadaan SLB Bakti Luhur Malang mendapat tempat dan menjadi banyak tujuan oleh masyarakat sekitar untuk menyekolahkan anak-anak mereka yang mengalami hambatan dalam segala hal. Karena banyaknya siswa yang telah selesai menempuh sekolah jenjang dasar, maka tahun 2009 Dinas Pendidikan meminta supaya sekolah memecah dan berdiri pada perjenjang sehingga siswa yang lulus dapat langsung ditampung pada jenjang selanjutnya. Selain itu, sekolah juga tetap menampung siswa yang sudah lulus untuk melanjutkan ke bidang keterampilan yang diminati sesuai dengan kemampuannya. Sehingga dengan demikian, sekolah ikut mengupayakan untuk membekali keterampilan pada siswa dan alumni sebagai bekal hidup mandiri di tengah masyarakat. Yang kedua, visi, misi, dan tujuan SLB Bakti Luhur. Visi, terbentuknya kemandirian anak berkebutuhan khusus dengan bimbingan guru yang optimal dilandasi budaya yang luhur sesuai dengan ajaran agamanya. Misi 1. Membekali sarana prasarana untuk mandiri. 2. Membekali keterampilan sesuai dengan bakat dan minat siswa. 3. Menanamkan budaya-budaya luhur sesuai dengan kaidah agama. 4. Mengoptimalkan bimbingan kepada anak berkebutuhan khusus. 5. Menyiapkan siswa sebagai pribadi yang mampu bersosialisasi dengan baik di tengah masyarakat. Tujuan 1. Dapat mengamalkan ajaran agama, hasil proses pembelajaran, dan kegiatan pembiasaan. 2. Meraih prestasi akademik maupun non-akademik, minimal tingkat kabupaten atau kota. 3. Menguasai dasar-dasar iptek untuk melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. 4. Menjadi sekolah pelopor dan penggerak di lingkungan masyarakat. 5.
menjadi sekolah yang diminati masyarakat. Program sekolah atau kurikulum sekolah. Kurikulum yang digunakan di SLB Bakti Luhur adalah kurikulum 2013 yang dimodifikasi sesuai kebutuhan peserta didik di SLB Bakti Luhur. SLB Bakti Luhur Malang juga memiliki program-program pembelajaran khusus yang dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah seperti orientasi mobilitas bagi siswa tunanetra, pengembangan komunikasi persepsi bunyi dan irama, serta speech therapy bagi siswa tunarungu wicara, program bina diri bagi siswa tunagrahita dan tunanetra, program sensori integrasi, fisioterapi, dan Snoezelen bagi siswa dengan hambatan motorik, dan layanan terapi bagi siswa dengan gangguan pervasif atau autis. Selain program-program pembelajaran tersebut, SLB Bakti Luhur Malang juga sedang merencanakan adanya program aksesibilitas seperti pengadaan guiding block dan handrail bagi tunanetra, pengadaan RAM bagi tunadaksa, serta penambahan sarana prasarana dan media pembelajaran. Misalnya, ruangan khusus menyimpan mesin jahit, komputer, dan peralatan musik. Bab 2, budaya sekolah. Yang A, perilaku budaya sekolah. Siswa berdoa bersama sebelum dan sesudah belajar. Kemudian menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lagu-lagu wajib nasional sebelum memulai pelajaran. Lalu membacakan teks Pancasila sebelum memulai pelajaran, serta memberikan salam kepada guru dan teman-teman sebelum pelajaran. Yang kedua, budaya 3S. Para siswa diajarkan untuk memberikan senyum, memberi salam, dan menyapa apabila bertemu guru atau teman-teman di jalan. Yang ketiga, budaya 5K. Yang pertama, kebersihan. Perwujudannya bersih tempat tinggal, tempat belajar atau kelas, serta lingkungan sekolah. Yang kedua, kedisiplinan. Perwujudannya datang tepat waktu, melaksanakan piket, memulai dan mengakhiri pelajaran tepat waktu. Yang ketiga, kesehatan, mencuci tangan, menggunakan air dan sabun sebelum dan sesudah makan atau setelah beraktivitas jika tangan kotor. Lalu mengkonsumsi makanan bergizi dan membersihkan kelas. Yang keempat, keindahan. Perwujudannya menanam tanaman, bunga, dan menyiangi rumput. Yang kelima, kesopanan. Perwujudannya bersikap rendah hati, bertutur kata yang sopan kepada orang yang lebih tua, tidak berkata kasar kepada teman-teman. Lalu berikutnya, kompetensi pendidik. Kompetensi pendidik salah satunya yang diamati di sini adalah kompetensi kepribadian, di mana pendidik memiliki sikap rendah hati, selalu berpakaian yang sopan, dan memiliki rasa kasih sayang. Pendidik juga merupakan sosok yang berwibawa
dan layak untuk dijadikan panutan peserta didik. Kemudian, partisipasi peserta didik. Karena memiliki banyak karakteristik, maka karakteristik peserta didik yang diidentifikasi di SLB Bakti Luhur pun sangat beragam. Ada siswa yang aktif, cukup aktif, bahkan ada siswa yang sangat pasif dikarenakan kelainan yang dialaminya sangat berat. Solusi penyimpangan perilaku peserta didik. Ada beberapa solusi yang bisa dijadikan sebagai langkah untuk menangani penyimpangan perilaku peserta didik, di antaranya guru bersama orang tua membuat jadwal kegiatan rutinitas yang bersifat menetap untuk meningkatkan kedisiplinan siswa. Yang kedua, guru menjalin kerjasama yang baik dengan orang tua peserta didik. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.